Iya. X-Millionaire kan? Iya, kidsnya yang lain. Cow, marksman-nya. Kalau dia mau ambil ini, Melissa. Atau enggak Brody. Brody. Kalau Leslie sih mokat sih, ada Juliana. Ya kan sih? Soalnya dia pede. Kalau pede Oh Leslie juga iya, oke. kalau dia pede beda cerita. Oh itu dia Kan Leslie. lagi. Betul. Ih, dia pede banget. Dan yang terakhir, jungler yang akan dipilih oleh tim Alter Ego adalah Aduh loh. Hayabusa. Nah tadi bawa Minotaur. Hayabusa. Balmond. Balmond oke juga sih. Itu kids nyaman gak ya pakai Balmond? Ada hero lain nih. Bermain. Assassin, jangan please kisin Assassin dong. Jangan Assassin. Iya. Udah fighter-fighter yang kuat aja deh. Coba deh ya, lagi discuss tuh. Lagi discuss sama 42. Oh Hayabusa. Aku suka sih Hayabusanya. Semoga deh. Mungkin dia pede dengan Hayabusa Iya. sih. Cuma gitu mainnya harus lebih galak daripada Leomord-nya. Ya oke lah. Semoga bisa masuk-masuk nantinya ke arah belakang. Ada hero lock gak sih nih alter? Ya better Hayabusa lah daripada Link. Link tuh kalau udah dimatiin di awal-awal Susah sih, Link tuh kayak purple buff banget. Iya. Kalau nggak dapet purple buff, Haya pun juga sekarang lumayan purple buff banget loh, tapi Cimo. nggak terlalu fanatik Tapi nggak- Link. Apa ya bilangnya ya fanatik Separah. Link. Fanatik. Separah Link. Link tuh wah tanpa kalau nggak ada purple buff rasanya gimana gitu. Iya. Ya udahlah, ini dia untuk draftnya. Semoga ini adalah draft yang terbaik dari yang Amin. terbaik. Bisa meng-counter semua serangan nantinya dari anak-anak PH, Amin. RSG, Yuk, mari kita RSG, satukan kolom komentar #IndoPride, Idopride. #AlterChamp. Dan ini sama Nino. Apa? Di listingnya sama Nino. Oh, ya. Masih Dan cukup juga dia bentar. untuk arah bottom lane-nya. Ya ini dia farming yang harusnya lebih cepat. Harusnya ya. Nge-lag. Dia berhenti bentar. Oh, dia flicker juga. Oh no. Dia sempat berhenti sedetik Iya. tuh, Net. Gak Oke, apa. nggak apa-apa. Gak apa. Dua Mungkin- kali gue nge-cash bingung tau gak? Mungkin Kemarin juga sama kemarin tuh ya. pas Masyanya mati gue sempet nge-lag. Mungkin tadi dia Apa itu? mungkin dia tadi kelepas kali. Kelepas ya mungkin. Kelepas ya. mungkin ya. Agak keset mungkin tangannya. Bisa gitu. Bisa jadi ya udahlah nggak apa-apa. It's okay nggak apa-apa. Balik lagi yang kehilangan di sini adalah seorang roamer yang tidak terlalu mahal lah. Karena dia juga pakai item smash atau roam, jadi masih bisa untuk nantinya menyusul ketertinggalan. At least di atasnya enak, di bawahnya juga enak. Sama-sama mencoba untuk nge-freeze lane. Opainya juga enak banget ya. Memaksakan Benedetta-nya bahkan untuk mundur. Iya. Kehilangan satu gerobak dan Kids juga sudah mengetahui informasinya. Serem banget. Itu tuh Hayabusa Iya. Kids kayak gitu tuh, Net. Betul. Nice. Ini ngebuat Benedetta-nya jadi under level. Masih level 3. Kehilangan satu gerobak, Opainya udah mau level 4 dari Light-nya lihat. Diincar sama Udil, sama seorang Kids tapi nggak ada lagi Shadow Kill. Dan baru ada Shadow Kill, nggak nyampe sayangnya. Untung saja tidak memaksakan dirinya untuk melakukan ultimate. Gemes Ih, banget. gemes sekali. Ya Allah. Itu kalau Kids kalau si siapa namanya? Si Udilnya mungkin ada Shadow ya. Shadow. Kok Shadow? Apa? Kok Shadow? Apa Shadow Kill? Udil yang hilang-hilang terus maju ke depan gitu. Enhance. Sword. Oh, sword ya. Ya kan? Mungkin bisa tumbang lainnya. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Dan tentu sepertinya tidak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Lebih berfokus untuk platingan Ninoka di bawah. Tapi ini tadi aku sempat bingung kenapa nggak langsung ke turtle aja ya. Mereka ya. Iya. Melainkan lebih ke... Soalnya Leslie tadi sempat pulang sih Kose-nya. Enggak, maksudnya pas tadi mereka habis nge Selesai ini atas, ya? iya langsung rotasi ke turtle. Tapi Hayabusa lebih milih untuk ke arah purple. Atau mungkin mereka sadar juga kayaknya nggak bisa cepat untuk dapetin turtle ya.
Dibandingkan harus fight di turtle dan akhirnya kalah banyak, mending merelakan seperti itu mungkin ya. Bisa jadi mungkin ya. Lebih bermain, lebih pasif lah, lebih sabar. Tapi Nuts masih bisa mundur. Wah, Nuts sih dikeong-keongin ya mau apa ya. Aduh. Ini Serem ya, apa itu serem banget loh sebenarnya. tuh ini enak banget loh backing di atas. Walaupun di bawahnya juga ada 4 orang yang mencoba untuk nge-ganking dan juga mencoba untuk nge-apply kartu kredit HSBC. Iya. Siapa tahu kan ternyata mereka mau punya visa platinum untuk dapetin bonus-bonusnya. Bisa. Ada cashback kan, 750.000. Bisa dapetin 2 kali pen. Nambah killnya 1. Oh, wow. Oke. Itu perlu cukup dipertanyakan. Tapi Light langsung flicker dan bahkan The Waves Dragon connect. Tapi ternyata terlalu covernya bagus banget sih. Itu cover dari Dev Coach yang ngebuat masih bisa survive dan dapetin armor tambahan. Ada shield ya? Ada shield ya. Wah, guiding win ya? Wah, kelas. Terlalu mukil. Tapi enggak sih, emang harus kayak gitu gak sih kalau main Chow? Cuma gak ketemu Maltida doang untuk mencoba nge-kill tadi. Iya, gak apa-apa. 1-1 sekarang akhirnya. Alter Ego mereka berhasil untuk mendapatkan poin balasan. Sakit banget nih Kose. Tapi Light, ini mereka mau dapetin wilayah turtle. Aduh, Dev Coach. Gak bisa kayaknya. Oh, mereka mau turtle dulu. Iya dia mau turtle. Oke, nggak jadi balik. Masih dari Gendarah, tapi ini posisinya udah mulai kebaca sama anak-anak RSGPH yang mencoba untuk dapetin turtle-nya. Dia ditendang itu dia, tapi Udil! Udil ya! Save the day! Dia dapetin turtle dan bahkan Kitsi masih ada satu bayangan terakhir. Iya! Dari Hayabusanya dan dia selamat dari tendangan seorang Chow. Lagi-lagi Light ya, 2 kali percobaan untuk membunuh anak alter ego, justru malah dia yang mengalami kerugian. Tadi kehilangan nyawa. Iya. Yang pertama nendang si Nino gak dapet. Nino kehilangan nyawa, sekarang kehilangan turtle. Wah, gila ya. Luar biasa ya. Tapi Pai langsung penalty zone karena Nas kali ini diusir, dipukul mundur tapi terrified. Membuat seorang Exort tentunya ini masih bisa untuk menahan. Yang tadi. Oh yang tadi. Yang tadi. Yang Dove Dragon terus langsung di cover tuh. Set. Oh dia setnya Eagle ya. Walaupun Exortnya mencoba untuk penalty zone tapi gak nyampe range-nya. Iya. Tapi untung dia gak masuk sih. Kalau dia masuk mungkin dia tumbang juga. Siapa? Si Exort. Udah masuk. Exort udah masuk tapi dia flicker. Oh oke. Oke, dan Kids kali ini mencoba untuk menahan. Dia di atas terkena petrify sedikit tapi Nuts. Oh tidak bisa kemana-mana. Itu dia. Tadi Pai. Bisa aman sih harusnya dia. Diambil kah? Oh enggak. Diambil di retri. Dapetin 1 purple buff dari Iratnya. Kidsnya. Oke, aku kira dia mau paksain untuk dapetin purple buff. Tapi dapat turret atas kan? Iya. Dapetin turret atas, gak perlu dibantu nge-push karena minionnya udah mulai masuk juga. Conceal dikeluarkan untuk menambah movement speed dan mencari lokasi yang pas untuk nge-cut jalurnya Udil. Enggak mau dibuka. Aduh hampir. Aduh. Mungkin dia ngeliat ada si itu kali, Pai lewat ada ya? Pai, betul. Wah deg-degan gitu kita, ada yang ngumpet kita yang deg-degan. Tapi Light sudah mulai terlihat kali ini di area rivernya. 2 turret sudah diamankan oleh Alter Ego. Awalnya manis banget meskipun terlihat cukup pasif ya dari kedua belah tim. Tapi dengan permainan yang sekarang Alter Ego udah mulai ngegiring nih aku, menurut opini aku ya. Ya. Tapi di sini ada turtle yang harusnya diamankan dengan mudah karena tidak ada retribution dari tim Alter Ego. Kita lagi farming di arah orange buff. Dan kita lihat perang sudah dibuka. Exortnya terkena damage, terkena 1 string eagle tapi belum berhasil untuk dapat 1 point kill. Dia punya sekarat. Dan di snipe tapi masih bisa menggunakan guiding wind dan dilindungi oleh teman-temannya. Itu tembakan kedua berasa di cover tapi mungkin melengsong dikit ya tenornya. Kenapa nggak ulti dari tadi ya? Siapa? Si ininya, Kose-nya. Oh dia nunggu. Dia tadi mau cover sini soalnya Exort. Soalnya circling eagle-nya si Devcode tuh ke Exort tadi. Net. Oke, dan daripada kalian minus 1 jantung ya, mendingan kalian cek Aurora Collection dari Logitech G ya teman-teman ya. Karena gaming gear-nya 1 set keren banget. Tapi di area bawah Devcode ngebuka 1 buset legal connect langsung ke Exort dan dikombo dengan sangat amat ciamik banget dari Nino. Sangat ciamik, Jangan sangat baik. marah. Tapi lihat Dove Dragon lagi-lagi
dari seorang Light. Mengarahkan seorang Udil. Udil yang mencoba untuk bertahan dan masih bisa bertahan. The power of guiding wind. Dan justru malah Nino yang dapat 1 point kill. Tapi kita lihat di sana Light yang gak bisa balik dan langsung di shadow kill. Light yang harus tumbang. 2 orang. 1 lagi Rene Rapati. Setengah HP dari seorang Kosei. Lagi-lagi ketika Aras GPH mencoba untuk initiate duluan. Tapi mereka yang justru kerugiannya banyak banget. Nget. Ini jadi seakan-akan Alter Ego ya udah mereka nunggu aja nggak sih? Iya. Nunggu aja inisiasi dibuka sama RGPH, mereka tinggal counter balik. Wow, Udil. Aduh, deg-degan pisan aing. Nah, buat kalian jangan lupa untuk ikuti One Esports dari semua sosial medianya. Untuk ngeliat tadi cuplikan-cuplikan yang bikin minus 1 jantung ya. Langsung aja follow di Twitter, TikTok, Instagram dan juga Facebook. Pati Udil. Halo, chainnya tidak connect kali ini. Dan Udil dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Karena enhancingnya tidak connect ke arah seorang Nuts. Oke, cukup berbahaya. Kali ini Light langsung mendapatkan ke arah Nino. Tapi Pai, penalty zone-nya sangat amat baik. Dan bahkan ada Dev Coach yang memberikan Soul Bloom damage tadi ke arah seorang Light. Lagi-lagi Light berhasil untuk menendang 1 buah tendangan yang manis ke arah Nino. Tapi backup-annya Pai, penalty zone, boom. Langsung Light-nya gak bisa kemana-mana. Alright. Benar-benar ini harus diwaspadai juga dari anak-anak Alter Ego. Dari kenapa? Chainnya nggak kena, Udil tuh. Kalau kena enhance chainnya ya? Iya, kalau kena Nuts mungkin bisa tumbang Nutsnya. Udilnya jadi tumbang. Gak apa-apa Udil. Ayah maksudnya. Ayah Udil. Oke, sudah mulai kelihatan posisinya. Dari Light yang benar-benar nih emang harus diwaspadai juga sih. Tapi ternyata dari Pai yang menginisiat duluan dengan penalty zone-nya. Mencoba untuk memukul mundur dari seorang Light yang sebenarnya tidak ada flicker sih. Harusnya aman untuk dia tidak melakukan inisiatif fight. Ya, surprise. Jet Kundo. Kenapa begini? Juga Dalam Dragon. Tiap kali Lord takut gitu. Masih Lord pertama ya, harusnya masih nggak terlalu tebal. Tapi ini menjadi satu momen juga untuk bisa melakukan push. Untuk setiap tim yang dapetin Lordnya. 5 orang sudah mulai berjaga di sekitar Lord bersama seorang Light yang lagi-lagi mencari informasi. Selalu dia buka, selalu dia berani banget untuk memberikan visual atau vision ke anak-anak RGPH. Sudah mulai sekarat. 1 bar, konsil dilakukan Light, dia lihat ke arah belakang dia. Tidak ada retribution dan ternyata Leomord yang diberikan begitu saja. Ada Dragon-nya juga. Dan bahkan langsung dihajar. Enhance chain-nya. Tapi lihat dibalikin lagi keadaannya dan justru 1 kill kah? Exort masih bisa bertahan. Dan justru malah Dev Coach-nya yang tumbang. Oh no. Oh my god. 1 hit terakhir sih itu. Mau ke Exort ya. Tapi ternyata Kids-nya Shadow kill-nya tuh enggak. Damage-nya ternyata masih bisa ditahan. Dan bukan ini kayaknya pakai ini ya. Kebagi Ice Retribution sama ya? Kosei tadi. Oh sih tadi ini. di retri, iya di retri gak sih? Enggak. Bukan retri yang ungu kayaknya. Kayak aku lihat ya, Kids-nya tadi masih agak jauh sih kayaknya yang aku lihat ya. Soalnya Iratnya udah ngebuka dengan Phantom State kan. Terus mundur tuh beberapa pemain dari Alter Ego. Tapi mungkin ini seperti yang Koret bilang masih Lord pertama kan. Jadi harusnya masih bisa ditumbangin sama pemain-pemain dari Alter Ego. Sementara dari minion nih yang sudah mulai dibersihkan oleh pemain-pemain dari Aras GPH. Karena mereka mau coba untuk sakit banget Udil. Kali ini masih memberikan poke damage ke arah seorang Light. Dan ini harusnya Lord yang gak akan bisa menyentuh ke arah turret di area atas. Karena masih ada ini ya. Iya, dan kayaknya Alter Ego emang punya, kayaknya mereka udah melatih tim mereka sih untuk menahan Lord. Dan lebih baik kehilangan Lord dan dapetin beberapa hero musuh, tapi sedikit sih sekarat. Shadow kill, masih ada kok Shadow sih harusnya yang bisa membuat dirinya balik. Betul, masih bisa untuk menahan. Oh tapi dia walaupun Benedetta-nya, yes itu dia. Benedetta-nya menjadi hero yang harus diwaspadai juga karena bisa nge-split dan bisa mendapatkan turret secara mudah. Termininnya cepat soalnya. Deg-degan gitu. Tapi mungkin itu yang Koret bilang ya, Alter Ego mereka punya strategi ya udah kita lepas Lord, kita paksa team fight. Mereka dapetin 2 ya yang sebenarnya tumbangnya Dev Coach itu unlucky sih menurut aku karena harusnya Exort-nya tumbang juga. Tapi ternyata Exort-nya tidak tumbang. Oke, sekarang Lord-nya sudah mulai dibersihkan. Perbedaan network masih dipegang sama Alter Ego tapi menuju menit ke-13 harusnya tidak akan terlalu impact besar ya. Harusnya. Karena dari itemnya harusnya mereka udah mulai lengkap sih. Iya gak sih?
udah mulai lengkap tapi Balik lagi dia. nyaris saja digocek sama seorang Kids. Shadow Kill terpaksa dikeluarkan, harus langsung di backup. Ada Devon juga mencoba untuk dibalikan keadaannya. Sergi Glemana mengincar karena siapa? Exo yang menjadi ancamannya di sana, langsung ditendang. Ada penalty zone juga, Lion Kids sekarang dan langsung dapetin 1 point kill, 2 point kill bahkan. Baik banget, team fight yang dibalikan sama anak Alter Ego. Tapi harus lagi tertrade dari seorang Udil dan bahkan Natsnya. Again and again menyerang ke arah lini belakang dari anak Alter Ego. Payunya harus tumbang. Justru malah 2 untuk 2 sekarang keadaannya. Aduh, sangat disayangkan juga ya. Tadi udah dapet 1, tapi ternyata Phantom Step-nya Ira masih ada. Gila ya. Ke arah Udil. Masih mau diajak perang gitu loh. Iya. Langsung dikeluarin Barbiel. Oh my lord. Karena mereka tahu kali ya posisinya dari Udil nih udah maju ke depan tadi pakai swordnya, dengan swordnya. Dan kali ini Lord yang kedua, ingat Alter Ego harus jangan terlalu ke bawah arus ini, tau nggak? Apa namanya? Adrenalin ya? Adrenalin rush nih betul. Oke, dan masih bisa diamankan Lordnya. PR banget dari tadi. Exort. Searching Eagle juga dari seorang Exort yang mengambil dari IMU-nya. Masih ada Shadow dikejar. Tapi kita jarang bottom lane-nya. Devon juga mengejar ke arah seorang Irat. Iratnya masih bahkan Natsi masih bisa untuk bertahan juga. 3 orang. Dari Leomord-nya, dari Natsi sama dari Hayabusanya. Dari Kids juga tadi gocekannya tuh, wow. 3 hero yang benar-benar sekarat dan masih bisa untuk survive. Keadaannya dari 2 lane yang berbeda tadi. Lordnya berjalan ke area bawah. Dan Kids harus berhati-hati sih. Karena Kids ini sekarang udah mulai kebaca penggunaan quad shadow-nya. Dipaksa digunain dulu quad shadow-nya, baru dia kalau udah nggak punya resource, di retry. Oke, dia Dragon, connect, tapi ternyata harus tumbang. Oh my god. Mereka harus clear Lordnya secepat mungkin sih. Ini buying time sih, walaupun Benedetta-nya lihat di minimapnya. Dia coba untuk cut minion dengan menggunakan satu ultimate-nya, tapi ini berhasil sih harusnya. It's okay, menumbangkan 1 Kids atau Hayabusanya untuk nge-clear minion di arah bottom lane plus Lord-nya juga. Masih dapat. Light-nya lagi dan lagi. Dino-nya yang kena sekarang. Walaupun Opainya sudah membuka dengan menggunakan penalty zone-nya dan dibalaskan lagi penalty zone-nya oleh seorang Exort. Tersisa 2 orang, walaupun ada Kids dalam 5 detik lagi akan kembali. Tapi ini mungkin akan menjadi push ke arah top lane-nya. Karena ada 1 gerobak yang cukup besar. Yang mencoba untuk dibersihkan. Retribution digunakan atau tidak? Digunakan Retribution-nya dan bersih. Natsnya juga masih bisa cabut. Wah. Oh my god, lihat ini Iratnya. Gila sih ini orang. Oh, ada minion masuk di area mid kali ini dan bahkan mereka mau fokus aja untuk base turret di area mid-nya. Terlebih dahulu pressure terus diberikan oleh RSGPH kali ini tapi memaksakan masuk ke area base dari Alter Ego. Devon mencoba untuk menahan tapi langsung The Wild Dragon dibuka. Masih aman. Udah gak apa-apa, relakan saja base turret-nya, it's okay. Asalkan base-nya tidak di-end atau dihancurkan oleh anak-anak RSGPH. Tapi harus kill, ini sih aduh ini sacrifice-nya banyak banget sih. Yang dikorbankan jadi 3 turret akhirnya. Karena pertukaran dari perang tadi, teamfight yang terakhir. Aduh, gak apa-apa lah. Ya sudahlah. Aduh. Mana nih Cimomo? Tenang, Gak bisa aku nge-case kayak gini nih. Game pertama. Deg-degser begini nih. Game pertama kayak gini juga, Net. Tenang. Iya, oke, tenang ya. Harus dengan kita ketenangan. Harus optimis. Harus dengan kesabaran. Tadi King juga kayak gini juga masalahnya. Oh iya betul. Iya kan? Kenapa ya match hari ini? Ya? Allah Tuhan. Tim Indonesia membuat kita nge-cast minus 1 jantung. Pelan-pelan Alter Ego harus coba reset dulu. Jangan sampai, makanya tadi aku bilang jangan terlalu ke bawah arus, ke bawah ke permainannya RSGPH. Kayak mereka nggak boleh tuh ke bait-bait buat team fight gitu loh, Net. Aduh, tapi udah ketahuan posisi tadi. Iya, ada di dari cahaya-cahaya ilahi. Mengetahui di era purple buff. Kids-nya juga mencoba untuk dapetin purple buff. Asa kontes gak sih? Lepas gak sih? Lepas aja udah purple buff-nya. Aduh, ditendang tapi. Oh, masih di cover. Lainnya tumbang. Aduh, tapi sayangnya. Mereka masih bisa nyampe. Immortal dipecah, lainnya tumbang. Dari Kids-nya mengejar ke arah seorang Kousi-nya. Tapi Kousi-nya tidak berhasil dikejar dan bahkan kita lihat juga. Coba mengincar dan double kill Dino. Dengan menggunakan Rainer Apatinya. Berhasil dapetin 1 orang. Paksain team fight. At least dapetin 1 lagi mereka bisa end. Tapi kita lihat apakah masih bisa untuk mengincar karena Kousi-nya. Karena damage dari Leslie sakit banget. Parah.
Itu benar-benar hanya satu peluru doang. Pressure. Oke, kali ini Pai masuk ke Penalty penalty zone. Terlalu Devin, tapi kira Kids. Immortality pecah. Immortality pecah, masih ada Devcode Shadow mencoba kill. untuk backup. Tapi sepertinya harus mundur. Ini agak sedikit sulit untuk Alter Ego. Oh my Kids God. terculik ternyata. Yes. Aduh. Tidak bisa. Immortality hanya pecah di sana. Ada Apathy. Oh, nyaris saja mendapatkan satu orang dan Udil yang sudah balik duluan untuk membersihkan minion agar tidak terpush atau tidak ter-end oleh minion dari atas dan juga bawah. Nino sudah kembali, tapi ada 5 orang dari anak-anak RGPH. Udil bersama dengan Nino dan juga Devcoach mencoba menunggu Pai kembali dalam 9 detik lagi. Sabar, 9 detik. Sabar, tenang, masih bisa ketahan. Masih ada Opai juga muncul. Dan yes, masih bisa ketahan. Waduh. Oh my God. Oh my Lord. Masih bisa ketahan. Dan lagi-lagi, ini mirip dengan game 1 Cimomo. Iya makanya. Mereka dapetin tengahnya dulu. Dan untungnya Udil balik. Semoga dapat di evolve ya, di Lord evolve ya. Dan tadi detikannya pas sih. Di 1841 keluar minion. Keluar minion, iya. Aduh, deg-degan gini. Gak suka game yang begini nih, greget kali. Oke, Rose Gold Meteor di tangan Kids. Kalau dari Goldnya ya, wah kosenya sih kaya banget loh. 13.000, sama sih sebenarnya sama Kids. Cuma Nino, oh Nino lebih kaya, tenang. Nino adalah apa ya di sana? Petani. Tapi balik lagi sih. Ini udah bukan mentingin kaya atau miskin Cimo. Iya. Karena Immortal ini udah masuk late game, jadi tinggal gimana gameplay dari kelima playernya dalam satu tim. 2 Immortal, kanan 1 Immortal. Aduh, 2 main ambush lagi. Aduh, Devcoach. Aduh, jangan. Aduh. Bang, jangan bang. Oh, kedengeran harusnya. Kedengeran harusnya. Udah dapet info tuh. Tapi ada 3, awas harus berhati-hati. Dan itu yang bukan mereka mau. Kayaknya mereka nggak bisa kontes deh, menurut aku ya. Soalnya ini udah gak ada best turret, jadi kayak susah. Aduh, Light. Kayaknya Light mau ngebait deh. Ini lagi cari. Aduh, gimana ya cara masuk Leslie-nya ya? Leslie-nya mati sih. Harus dipotong kayaknya sih. Opai ada sih, dia ada flicker. Dia bisa, oke, sudah keluarkan sekalian membersihkan minion. Mundur. Dia bisa penalty zone juga sih kalau misalkan dia mau ya combo dengan flicker. Tapi masalahnya untuk reach, untuk nyampe ke posenya tuh. Dan animasinya juga cukup lama Cimo buat ngangkat palunya. Keburu flicker duluan gak sih Leslie-nya? Iya sih, bisa. Kecuali dia keluar dari bush ya. Iya. Tiba-tiba. Oke, ini Lord yang masih bisa ditarik ulur. Dan, serem banget. Dari Alter Ego mereka untungnya tadi pecahin best turret mid. Jadi super minionnya masih bisa push. Kasih pressure. Oke, Light conceal. Going tertekan. Dan ini atasnya. Ya, ini benar-benar karena udah gak ada best turret, udah super minion juga yang ngebuat minionnya jadi bisa maju lebih cepat di arah atas, bawah tengahnya RCPS bakal lebih enak. Tinggal pinter-pinternya AE untuk tetap fokus ke lane-nya, tapi tetap aware juga sama Lord-nya. Matanya harus gerak cepet gitu, Net. Nah, ini yang dilakukan. Sudah mulai ada shadow kill. Tidak ada lagi ultimate dari Hayabusanya. Apakah sampai kena penalty zone-nya? Ada Circling Eagle, 12 free ke salah seorang lain dari Dibution itu ternyata diamankan oleh Leomord-nya. Nino nomor terpecah, mencoba untuk dihajar kembali dan justru Hayabusanya harus tumbang. Dan bahkan 3 pemain dari Alter Ego harus hilang. Nino tidak bisa bertahan, masih ada Immortality tapi tidak ada sekarang, wipe out. Sudah hancur semua, Win of Nature juga nggak ada. Dan respect to RCPH, mereka menyamakan kedudukan satu sama atas Alter Ego. Oke, sulit sih memang. Karena meskipun mereka dapetin, Lord kayak masih bisa di-clear sih. Karena ke wipe out. Oke, 1 sama RSG Philippines.